apakah rumah konsep dengan expose gini lebih murah daripada rumah finish? Sebenarnya nggak juga sih. Kalau emang teman-teman semua emang memutuskan mau rumahnya seperti ini, ya bukan alternatif ngurangin budget sebenarnya, tapi emang suka dengan konsep taste-nya, iya, cocok, ya udah jalan gitu sih. Gak cuma jual beli properti. Sekarang, Rumah 123 bisa bantuin urusan KPR kamu. Lebih mudah, makin nyaman. Cobain cari KPR di Rumah 123. Satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena kami selalu ada buat kamu. Hai Property People, kembali lagi dengan saya Matthew Muniz di 123 Review Rumah Special Design. Kali ini saya berada di area Bintaro. Rumah di belakang saya ini adalah rumah berkonsep material exposure. Nah, dibangun oleh seorang arsitek yang lumayan oke, keren banget. Dan juga milik owner ini adalah seorang seniman. Jadi bisa kebayangkan seperti apa dalamnya. Nah, kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja sama owner dan juga arsiteknya. Follow me Property People, let's go. Halo, selamat siang Mbak Risa. Salam kenal. Salam kenal. Oke, Property People ini adalah arsiteknya. Bener ya? Betul. Apa nama company-nya, Kak? Saya studio. Saya studio, sayanya di depan. Saya di depan. Oke. Kalau boleh tanya-tanya dikit. Ini memang konsepnya ini menurut Kakak, Mbak Risa, konsepnya ini konsep apa? Kita sih lebih ke material exposure ya. Material exposure. Sama juga sebetulnya di project manapun kan pasti mesti ngikutin banget sama personality si kliennya kan. Betul, jadi memang kayak si space ini benar-benar mencerminkan kepribadiannya dia dan kebutuhannya dia gitu. Jadi kita expect rumah ini untuk jadi space yang sangat apa ya, sangat menginspirasi misalnya gitu. Terus habis itu juga punya sequence of surprises. Jadi mungkin kalau nanti Mas lihat nih, gitu kan. Mungkin nanti kayak dari depan tuh impressionnya apa, terus dia diblok sama si dinding ini gitu kan. Tapi orang by the time masuk ke dalam tuh nanti punya cerita. Beda-beda feel ya, gitu. beda-beda feel ya. Jadi kayak si space ini sebetulnya bercerita gitu. Oke. Kalau dari fasad sendiri Mbak Risa, ini kira-kira saya lihat banyak menggunakan material memang yang Light ya. Light ya, benar-benar light ya. Contoh dengan pagar depan ini. Ini kalau sebutan Mbak Risa ini apa? Ini sebetulnya besi aja sih ya, seperti Besi? kita pakai di kolom tuh. Besi cuman kolom. kita arrange dalam bentuk squarish. ya. Jadi sebetulnya supaya nggak budgetnya nggak allocate besar di sini gitu, karena kita pikir oh ini kita punya second layer gitu sebetulnya kan. Jadi ada another door lagi sebelum kita masuk ke dalam rumahnya. Masih ada beberapa. Jadi area privasinya mereka nggak akan terganggu. Nah kalau saya lihat material digunakan juga ini ada paving semen biasa aja ya. Terus di dinding juga dibuat kamprot tapi bentuk bata look, lebih besar-besar ukurannya. Nah yang paling menarik ini di atas ini sebenarnya tuh ya. Jadi balcony popping out. Kayaknya balcony-nya bisa dari depan ngelihat, bisa dari belakang juga ngelihat ya. Berarti itu balcony kamar utama, bener nggak ya? Iya, nanti kalau ke dalam kelihatan. Cuman ini sebenarnya fungsinya karena kan kita nggak ada bukaan ke depan. Jadi basically kita nggak ada istilahnya kan konektivitas sama buat ngelihat ke luar. Jalan. Jadi si balkon ini fungsinya buat si owner ngelihat ke depan siapa ada tamu siapa di depan. Sama mungkin kayak kalau dia mau agak me time terus paving gitu kan. Jadi memang dibuat area sendiri yang nggak terlalu besar tapi malah jadi ikonik dari depan karena begitu kita masuk dia keluar sendiri dan sama konsepnya dengan si garasi depan. Kalau kita dari ini garage berarti ya. Kita begitu masuk saya lihat ini ada motif kayu. Conwood ya, betul ya? Conwood ya. Conwood terus udah gitu ada rooster dengan berbagai motif. Memang konsepnya ditabrakin seperti ini supaya artsy aja ya karena di depan lebih plain, bener nggak? Ya, basically kita suka playing with texture sama ya. Jadi kayak kita merasa si material tuh sebenarnya punya inner beauty-nya sendiri gitu. Jadi sebetulnya dengan menampilkan dia apa adanya tuh sebetulnya dia sudah punya keindahan tersendiri dan dia akan age beautifully. Kayak misalnya si roster ini ketika dia berlumut ya biarin aja berlumut karena emang cantik seperti itu. Nah kalau untuk Conwood memang ini alternatif untuk kayu yang artificial ya gitu. Karena memang ini lebih concernnya ke takutnya humidity di sini lumayan. Terus ya betul si ownernya juga nggak mau maintenance susah gitu. Akhirnya decide dengan si kayu Conwood ini yang nggak perlu maintenance apa-apa gitu basically. Gitu sih.
Jadi Karissa kalau kita lihat, ini layer pertama. Layer kedua saya ngintip kayaknya beda lagi. Terus Iya. ada lagi layer ketiga. Betul. Seru nih Sequence of kayaknya. surprises, betul. Masuk aja yuk. Oke. Masuk. Wow. Wow. Wah, ini kita kalau dari tadi masuk, ada pintu lagi tuh ya, Mbak Elisa ya? Betul. Itu bahannya sendiri Itu dari besi plat. besi plat, Nah, oke. Terus di tengahnya kalau tadi ada bolongan, Ya, oke. itu dari perforated namanya. Perforated biasa, oke. Jadi kayak ngelihat ada ngintip piping, lah ya, tapi oke. kayak bikin penasaran ada apa sih di dalam. Di-combine jadinya ya. Jadi itu second layernya. Terus masuk dikit, sebelah kanan yang di balik rooster itu ada kompartemen tempat shelving ya, betul. buat Si ownernya dia kan kebetulan hobi otomotif, Otomotif, buat jadi naruh-naruh suka. Ini ruangannya jadi ruangan multifungsi sebetulnya. Oke. Ruang entertain teman-temannya iya, Oke. ruang hobi iya, Oke. jadi ngoprak di sini. Oke. Jadi basically dia itu, Ambil situ. iya, jadi kayak simple storage untuk kayak selang, terus Semua gitu. ya segala macam lah. Terus kita naik tangga, sebelah kanan dibuat area buat tanaman juga ini dengan bahan menggunakan bata expose. Bata expose disusun motif herringbone. Herringbone Yes. all the way sampai ke Sampai ke atas, tapi atas. nggak sampai atas tengah. Iya, Ini memang unik sih. Jadi sebenarnya pengen pakai material yang sama nih, Oke. dari lantai tadi all the way ke dinding. Oke. Jadi seperti welcome orang gitu kan, terus kayak menyambut orang dengan continuity-nya Yes, dia yes, yes, gitu. yes. Iya. Jadi memang konsepnya open konsep ya, hujan pun masuk di sini tapi masih ada apa ya indoor outdoor feel-nya tuh sebenarnya seperti indoor Iya, ya. betul. Sebenarnya ini jadi kayak area low maintenance ya kalau aku bilang Iya. gitu. Karena kan dia bisa menjamu di sini tanpa harus bawa masuk tamunya ke dalam. Ruang tamu jadi Yes. jadi ruang Jadi tamu. kayak orang tuh udah disambut masuk ke dalam rumah. Nah, kalau untuk fiber nih ya, kalau saya bilangnya fiber ya. Ini memang sengaja. Ini antik sih, bener-bener unik banget dari awal saya lihat. Biasa dipakai kan buat di plafon atau buat di kanopi, tapi dipakai sebagai partisi dan akhirnya air pasti turun sih, nggak mungkin nggak kalau kayak gini. Dan juga dia transparent look. Memang keinginan dari si owner apa idea dari Usulan Usulan, dari oke. kita. Jadi sebetulnya ini partnya agak ke budget saving. Oke, oke. Jadi intinya kita mau masukin matahari dengan intensitas yang cukup karena di balik sini kan ada area sirkulasi, which is tangga gitu kan. Iya, Jadi kita nggak kepengen si area itu jadi area yang Gelap, gelap. ya, betul. Tapi kita punya sebenarnya opsi material yang mungkin orang nggak konvensional pakai di dinding, tapi sebetulnya dia material outdoor gitu. Jadi kita pikir secara durability seharusnya dia works Sama, dong. iya, betul, iya, iya. Jadi ini jadi solusi untuk kayak problem itu sih. Nah ini property people nih ada tips nih bagi yang mau bangun rumah tapi low budget nggak terlalu mahal jadinya bisa menggunakan material ini ya. Yes, dan Nah yang paling menarik di sini adalah pintunya. Pintunya besar banget property people. Ini memang bahannya ini dari materialnya. Ini custom berarti ya? custom. Ini material sama yang di depan tadi. Oke. Jadi sebetulnya kan kita masih ada keterikatan ini lah ya material Satu continuous. garis Cuman ini kita bikin masif. Balik lagi ke tadi orang kalau ngomongin sequence of surprises orang tuh kayak nggak tahu habis ini harus expect apa gitu kan. Jadi Oke. begitu dari depan dia masif banget, terus dia dibawa ke area inner courtyard, terus dia dihadapin sama pintu yang secara wow. scale kan. Iya. Mungkin nggak mengintimidasi, enggak ya, mudah-mudahan tetap welcome gitu. Cuman maksudnya secara scale tuh dia ngerasa kayak ada efeknya, ada wow-nya gitu kan. Ya. Nah ini kalau dibuka, sorry mas, Oh, oke. dia engselnya ada di sepertiga lah ya. Sepertiga, jadi bisa diatur ya mau masuknya kemana ya. Nah ini kenapa engselnya di sisi sebelah sini? Sebenarnya untuk ngedirect si orang yang masuk Hah? itu ke area yang lebih entertain, lebih public, which is living room sama kitchen. Oke. Nah di balik sini sebenarnya ada area yang lebih private Oke. bedroomnya. Jadi sebetulnya zona privasi itu nggak di-define dari di mana posisinya ya gitu. Jadi sebetulnya dia Flow. bisa aja, yes betul. Dari flow-nya ya. Dia Keren-keren. ada di depan tapi orang nggak keganggu privasinya Iya, gitu. iya. Kalau dari rumah ini sendiri dari awal ada kendala nggak kira-kira dari owner sama arsitek berapa kali ganti atau ada berapa kali revisi itu kita pengen tahu lah bocoran biasanya tuh Iya. beda-beda nih ada yang cuma betul. sekali langsung oke ada yang Iya, 4-5 kali gitu. Sedikit banget sih revisinya, hampir gitu. nggak ada. Oh, gitu. Jadi basically si ownernya udah langsung oke, cuman kayak paling area service yang kayak gitu-gitulah yang minor-minor. Ya, touch up sedikit. Iya, gitu betul. Oke, makasih banyak Mbak Risa. Sama-sama. Saya mau ketemu sama Iya, owner. saya juga kebetulan ada urusan. Oh, jalan? Jadi nanti mungkin di dalam ada ownernya Oke. dengan Mas Farid gitu. Nanti ketemu sama. Di dalamnya bisa tour lagi deh. Terima kasih banyak Terima waktunya. kasih banyak. Makasih, Mbak Risa, Semoga menikmati ya. Iya, thank you. Saya mau home tour dulu. Yes, Yuk, bye-bye. thank you.
Halo. Halo. Mas Farid, salam Halo, kenal. Mas Matthew, halo. Matthew. Thank you nih sudah diundang. Yes. Tadi sempat ngobrol sama arsiteknya, Iya. ngomong rumahnya semuanya material exposure. Emang bener sih. Begitu masuk material exposure-nya kelihatan semua. Emang seperti inilah. Ini nanti semakin tahun semakin akan kelihatan warna aslinya dan itu artnya. Nah, memang benar sih kalau material exposure kan otomatis natural look ya berarti Yes, ya. Jadi dibiarinin aja, jadi nggak ada maintenance sebetulnya kalau kayak gini. Mungkin maintenance kecil-kecil lah. Kayak Ya, ya. misalkan kayak ada lumut, ya kalau itu licin lah ya. Ya, ya, gitu ya, itu ya. oke lah. Tapi yang sisanya sih kayak yang di tembok-tembok gitu Leave it ya. natural. Natural semuanya ya. Nah kalau dari kita lihat ya, tadi saya begitu baru masuk pintu utama, terus sebelah kanan itu kita ada di ruangan ini, which is ini ruangan family room ya. Family room jadi satu dengan pantry dan dry kitchen jadi satu ya. Kitchen hanya satu ya, Mas? Kitchen satu. Oke, kitchen satu. Dan saya lihat memang semuanya exposure termasuk bahan-bahan yang digunakan, mejanya pun beton. Yes. Jadi anti rayap nih property people, tidak akan ada rayap. Nggak akan ada rayap sama sekali. Nggak ada maintenance juga, tinggal Nggak dicuci pakai air sabun, aman. Iya. Ya kan? Kena Ya. minyak juga nggak ada berbekasnya, aman. Benar. Cuman memang kalau saya lihat yang dipikirkan adalah semua colokan-colokan itu dari awal memang. Iya, benar. Harus Dari awal dihitung ya? Iya, benar Iya kan? banget. Ya kalau mau bikin rumah seperti ini, property people harus ingat harus banyak colokannya karena nanti bingung karena nggak bisa dihidden, colokannya benar-benar expose Ya. semuanya benar. Tapi sebenarnya positifnya untuk rumah kayak gini ya, keuntungannya adalah ketika misalkan ada beberapa colokan tuh yang ditanam. Tapi ketika ada BM misalkan kayak, kayak butuh deh colokan sebelah sini. Sebenarnya bisa ditambah, let's say kayak itu kan tambahan tuh. Oh, oke. Ya, jadi kayak sebenarnya kan karena emang konsep pun emang expose, jadi kabel terekspos pun kayak It's okay. something bukan yang mengganggu Iya, gitu iya, kan. iya. Memang seninya di situ juga. Iya. Oke. Dan ngerapin kabelnya pun gampang ya, nggak perlu buka plafon atau apa, udah. Memang udah di plafon. Sudah langsung di sini. Langsung di plafonnya. Nah, kalau untuk area ruang makan berarti memang jadi satu di sini, Iya. di table ini semuanya ya. Oke, kita ada TV room atau family room yang ada area bermain anak juga. Dan di belakang ini ada teras belakang yang sangat menarik. Dari teras ini yang saya perhatikan dari tadi, tempat untuk penaruhan TV itu nembus sampai kaca Iya. keluar. Ini benar-benar unik, jadi nggak kelihatan seakan-akan dia terpisah. Iya. Dan sampai di ujung bisa dipakai buat area teras duduk-duduk, benar ya? Benar. Untuk nongkrong lah, misalkan ada Nongkrong. teman gitu, ngobrol-ngobrol. Emang kadang-kadang juga suka sih, misalkan sampai malam ngobrol di situ. Ya, kayak- karena memang nyaman ya, karena lumayan luas kalau saya lihat ada lebih dari 2 meter itu ya. Kayaknya kurang lebih 2 meter sih. 2 meter ya? 2 meter. Oke. Kalau dari segi bangunan sendiri nih ukurannya berapa sih? Bangunan ini luas tuh 100 pas tuh kalau nggak salah. 100 ya? 100 pas. Oke. Tanahnya itu 109. Oke, dan kalau saya lihat material yang digunakan memang nggak semuanya semen look, tapi ini juga menggunakan vinil ya? Vinil, Ya, iya. ya. Jadi ada vinil, ada semen look. Kalau ini sih sebenarnya penambahan. Jadi dari awal emang awalnya ini semen semua. Oke. Awalnya semen, dari lantai itu semua semen, tapi kayak nggak tahu ya, mungkin karena di daerah sini tuh panas banget ya. Oke. Udah mulai ada beberapa yang retak kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih retaknya, cuma bermasalahnya kalau misalkan anak ngambil retakan dimakan itu masih kecil, masih baby, benar iya, dipertimbangkan kan di jadi situ debus Iya, ya. betul. Gitu. Pertimbangannya di sana Jadi sebenarnya udah it's okay ya. nggak tutup masalah. aja. Sebenarnya nggak fatal banget sih, cuma kayak udah tutup aja untuk biar aman aja. Lebih safety. Ya juga masih masuk warnanya karena natural, karena adanya hambalan-hambalan ini, dan juga kalau saya lihat pilar-pilar dari struktur bangunan semuanya diekspos, memang tidak ada yang ditutupin dengan Iya, gypsum ya. iya. Juga kalau dari lampu saya lihat semuanya menggunakan lampu rel, which is bebas nih property people mau digeser ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, tinggal ngikutin aja. Ini Iya. paling Easy layout lah. layoutnya. Benar. Nah, saya juga barusan perhatikan di bagian pantry kitchen ini tidak ada exhaust, tapi memang jendela ini kebuka langsung keluar, jadi Iya. bau makanan langsung kebuang ke depan Iya, semuanya. Ya. jadi emang sengaja ini dibikin semua biar kalau lagi masak ngebul tuh ya udah, karena kan kalau penambahan exhaust kan budget lagi sebenarnya kan. Betul. Nah untuk sementara ya ini yang paling bisa Tapi langsung malah bagus, keluar. malah Iya. keren kelihatannya, karena semuanya tercukupi kok di sini. Iya kurang lebih itulah. Kita ada ruangan apa aja mas di lantai sini nih? Lantai ini tuh sebenarnya kalau yang sebelah belok kiri tadi sebenarnya agak turun lantai sih. Iya, down jadi- drop sedikit ya. Tapi gabung lah at least sama ini Oke. kan. Untuk lantai ini sebenarnya ini ada living room, ada taman belakang, dapur,
dan ruang kerja sebenarnya. Ruang kerja dan kamar mandi sebenarnya, di bawah tangga itu ada kamar mandi. Buat guest ya, buat guest. Tapi sebenarnya bukan powder room, emang beneran kamar mandi juga. Itu bisa mandi di situ. Itu bisa dilihat lah untuk layoutnya kayak gimana. Kita cek. Nah itu kamar kerja yang di sana kayak gitu. Nah jadi kalau untuk lantai ini satu kamar, ruangan kamar kerjanya. Berarti kalau kamar utamanya ada di mana, Mas? Di atas? Kamar utama tuh ada naik tangga 1 ke atas. Nah itu langsung kelihatan pintu nanti. Nah itu kamar utama di situ. Kayak gitu. Di lantai 2 itu ada lantai 3 lagi berarti? Nah ini tuh bingung sebenarnya lantai berapa. Jadi kayak sebenarnya kayak naik itu tuh mungkin lantai 1,5 kali ya. Terus naik lagi lantai 2. Atau ada juga yang bilang lantai 2 terus 2,5 ya. Ya gitu dah. Nah, kita penasaran. Mungkin kita bisa cek katanya dengar-dengar kamar mandinya kaca semua, bener ya? Rumah doang. Oke, sebelum kita naik Property People, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Rumah 123. Oke, follow us. Ya, ini master bedroomnya, Mas. Oke. Ya. Jadi kalau saya lihat masih carry through dari yang bawah ya, benar-benar masih exposure semuanya. Ya, sebenarnya semuanya masih emang konsepnya masih di-expose semua sih. Sampai lantai juga, tembok. Paling membedakan ini doang sih, kita pakai plafon. Pakai plafon ya. Ada drop ceiling buat curtain. Iya. Terus selebihnya natural dan memang konsep bednya mau di bawah ya. Iya, emang nggak mau pakai tempat tinggi gitu nggak. Tinggi, benar-benar. Jadi kalau kita lihat Property People ini banyak sekali open konsepnya. Jadi exposure aja, kelihatan natural semuanya. Baju, bahkan untuk lantai pun ini masih semen look, agak furnish, tapi bedanya dikasih karpet. Dan plafon ini ada gypsumnya sedikit dan dicat supaya agak sedikit homey ya. Dan ada curtain supaya dapat feel-nya. Nah kalau di lantai 2 sendiri Mas Farid, ini ada apa aja ya kira-kira? Sebenarnya kalau di lantai 2 ini itu ruangan hanya ini. Sebenarnya ruangan hanya master bedroom ini plus dengan kamar mandinya, dan sebenarnya ada balkon mini di sebelah sini. Oke ya, kelihatan ini. Nah sebenarnya balkon mini ini sih fungsinya lebih ke kalau ada orang yang mau datang gitu. Nah kan kita nggak ada akses lihat langsung keluar. Nah lewat sinilah aksesnya, kayak siapa lihat paket kah atau tamu atau siapa gitu. Nggak harus turun ke bawah, jadi bisa lihat dari balkon kayak gitu. Dan saya lihat ada tangga lagi Mas Farid ke atas. Tangga ke atas lagi itu ke service area dan ke rooftop. Ada rooftop, ada rooftop. Penasaran pasti Property People, tapi nanti kita bahas kamar utama dulu. Nah, memang sengaja dari kamar mandi sendiri ini memang open look. Jadi memang tidak ada tirai dan segala macam. Emang bener-bener udah kaca plong aja sebenarnya semuanya. Nah ya udah, sebenarnya ini juga kamar mandi tuh sebenarnya request sih, kayak ke arsiteknya, ke kakak. Pengen banget punya sesuatu yang ketika nyampe rumah itu cozy place-nya deh kayak gitu. Nah inilah sebenarnya cozy place-nya di sini. Ikonnya. Makanya di sini tuh benar-benar pol banget dibikinnya kamar mandinya ini, dan emang konsepnya tuh di luar si ini kayak bikin mini taman gitu, mini garden yang emang pengen di fullin tanaman lah intinya, menjadi kayak mini garden hutan gitu nanti di situ. Gitu. Proses kedepannya akan penuh dengan tanaman di situ yang akan tumbuh, dan itu yang jadi exposure karena masuk dari pintu utama, lihat kamar mandi kaca, dan di situ tamannya akan terekspos ya. Oke, gitu. Keren ini. Nanti kita harus diundang lagi kalau udah jadi. Boleh dong. Sangat boleh. Kalau dari kamar sendiri Mas Farid, kira-kira ini udah sesuai ekspektasi Mas Farid loh? Sesuai ekspektasi, sesuai banget. Sesuai ya? Sesuai banget. Soalnya emang dari segi semuanya sih, sebenarnya kalau dari kamar ini sebenarnya kan nggak banyak request. Jadi benar-benar sebenarnya ada beberapa revisi bukan request. Jadi misalkan kayak kamar mandi nih, ini awal tadi mau full kaca sampai ujung sini. Terus ternyata kayak di tembok deh, setengah tuh di tembok karena sebenarnya lebih ke privacy ketika lagi buang air besar kayak gitu. Karena kayak nggak bisa, gue mesti fokus kalau lagi BAB gitu. Jadi makanya di tembok nggak mau kaca. Nah sama request yang kedua adalah ini sebenarnya hal ini, 2 colokan kanan kiri. Karena saya sama istri suka rebutan kalau lagi mau tidur. Nah ini requestnya, udah kayak gitu doang. Ini aja, oke. Oh sama ini di beton request, karena emang mau bikin langsung lemarinya di expose. Jadi dari awal pas pembangunan rumah ini tuh udah request. Jadi udah ada dari awal. Udah dari awal beton ini. Jadi tinggal pembagian pakai shelving kayu aja semua ke bawah. Oke, ini nice. Idenya simple and nggak mau terlalu banyak lemari di mana-mana, ya lemarinya kebuka aja, natural katanya. Benar ya, konsep natural kayak gitu.
Oke, kalau gitu Mas Farid, mungkin kita bisa lihat ke Boleh. etik ya, saya rooftop. Iya. Oke. Come on, property people, follow me. Ya, dari 2,5. Ini extension ya, kalau saya bilang ya. Extension. Jadi ada rooftop area. Tapi yang paling menarik dari tangga ini, dan saya perhatikan dari tadi kita naik bawah ke atas ini, di bawah ada kayu, ada semen look, sama ini ada Plat besi bondes. Ada 3 unsur. 3 unsur yang berbeda, dan yang pas area ke servis ini memang dibedakan supaya mungkin lebih gampang easy maintenance ya. Warna pun hitam. Nah, kalau saya lihat sebelum menuju ke area servis, sebelah kanan kita ini Mas Farid, memang ini sesuai keinginan kita pakai fiber. Kalau ini sebenarnya karena ngepres budget. Oke. Karena ngepres budget, dan ini sebenarnya emang pengen ditransparanin karena kalau misalkan di blok dengan semen juga, ini pasti cahaya mati. Betul. Gelap Tapi malah banget. ini nyeni kalau saya bilang, malah seninya malah dapat karena dia bergelombang. Iya. Dan biasanya dipakai buat genteng ya. Iya, buat kanopi Buat gitu-gitu. kanopi dan segala macam, tapi ini dipakai untuk sides. Iya. Dan air pun akan mengalir turun ke bawah. Nah, Yes. ini boleh ditiru idenya property people. Sangat minim budget sebenarnya. Ya, tapi ini. bagus malah. Iya. Jadi nyeni banget ya, nggak kelihatan masalah budgetnya itu nggak terlihat, karena malah kita mau lihat view ya. Iya, Langit iya. kelihatan, dan untuk plafon sendiri kalau saya lihat Mas Farid ini menggunakan bahan Ini on the line. Oke. Plafonnya. tahan panas dia ya Tahan berarti ya. panas dan nggak berisik juga sih yang penting itu. Oke, lebih tahan suara lah ya, lebih Tahan kedap suara. suara. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian backyard atau rooftop area, itu ada area jemur, Ya. lalu ada kamar ART 1, Satu. terus ada tempat cuci pakaian, Yes. dan juga yang paling menarik adalah balkonnya itu loh, balkon Yeah. void ke bawah itu bahannya tuh keren menurut saya. Oke. Simple, elegan. Iya. Apa nanti akan ada perubahan-perubahan di area situ? Apa udah memang seperti itu aja rencananya? Sebenarnya kalau untuk perubahan, sebenarnya ini kayak bagian service area dan bagian jemur itu nextnya ke depan tuh akan jadi kamar anak sebenarnya. Oke. Pengennya menjadi kamar anak di bagian sana karena so far kan kamar ini baru di sini dan Oke. di bawah sebenarnya kan. Oke. Nah sebenarnya di bawah itu nggak mau jadi kamar anak Oke. karena kenapa pengen di atas? Karena kalau di bawah ketika remaja dia kabur gampang. Gitu. Oke. Nah, kayak di atas aja. Di atas gitu. aja ya, biar kelihatan sama orang tuanya di Kelihatan. sini. Seenggaknya kok turun berisik kedengeran nih, kayak gitu. Nah, jadi emang Oke. rencananya kamar di atas 2 biji, di sini nextnya pembangunan dan kamar mandi lah, kayak gitu. Oke. Jadi future plan-nya seperti itu. Yes. Nah, sebenarnya saya kepengen nanya-nanya masalah budget, masalah ukuran. Mari kita ngobrol di bawah, Mas. Boleh dong. Pengen tanya-tanya lebih. Boleh, Biar boleh. property people dapat informasi banyak nih. Siap. Nah, kita sudah ada di ruangan favoritnya Mas Farid nih kayaknya. Iya. Ruangan hobi ya. kan? Ruangan hobi. Ruang hobi, ruangan kerja. Nah, ini ruangan ini kayak ada semi basement seakan-akan, padahal dia selantai selevel sama teras luar, bener ya Mas? Iya, ada garasi lah. Keren sih. Jadi memang tadinya diperuntukkan buat, tadi kita cerita buat kamar anak, akhirnya jadi ruang kerja, hobi dan ruang kerja. hobi. Kelihatan dari hobinya itu keren. Hobi. Nah, kita mau nanya-nanya dikit nih, Mas Riz. Kalau untuk budget sendiri, pembangunan, biaya dan segala macam, kira-kira mahal nggak ya? Nah, tapi sebelum itu kami memiliki fitur baru nih Property People. Dari mulai panduan, kalkulator, dan ngajuin KPR. Kalian bisa langsung cek di www.rumah123.com /cari KPR. Nah, bisa langsung hitung nih kira-kira budget kita sekian, dapat nggak rumahnya sekian. Enak tuh, bisa langsung ketahuan. Nah, Mas Rid, Yes. mahal nggak sih bikin begini? Kalau mahal relatif sih sebenarnya gitu. Oke. Cuma kalau dibilang apakah rumah apa ya, konsep dengan expose gini lebih murah daripada rumah finish, sebenarnya nggak juga sih. Gitu ya? Ya karena ketika kita ngomongin misalkan lantai atau itu ubin itu dengan harga semen pun, semen kan ada finishnya sebenarnya. Ya let's say kalau ubin tuh finishnya mereka ubin, Iya. tapi ini pun ada finishing misalkan coating dan lain-lain. Itu pun mungkin kalau dipikir pun sama lah harganya. Dihitung sama aja. gitu kan. Jadi Oke. kalau emang teman-teman semua emang memutuskan mau rumahnya seperti ini, ya bukan alternatif ngurangin budget sebenarnya, tapi emang suka dengan konsep Taste-nya ya, taste-nya, cocok iya. sama taste-nya, Cocok, oke. ya udah jalan gitu sih. Kalau kira-kira nih, waktu dari renovasi kira-kira sampai jadi begini habis berapa, Mas?
Kalau renovasi sih kan dapat dari tanah nol ini. Jadi dari benar tanah, terus kita bangun dari nol. Jadi semua layouting tuh bener-bener ngikutin ya udah dari baru gitu kan. Untuk tanah sendiri sih kisaran 500 sampai 600 juta. Di sini. Tanahnya aja. Bangunnya juga sebenarnya sama sih, sekitar 500 juga 500 tanah. Ya. Dengan kondisi yang sudah jadi seperti ini ya berarti ya. Oke. Ya itu kan kembali lagi ke selera dan juga keinginan. Tapi dari arsitek sendiri apa ajuin beberapa gambar, apa memang udah cocok sama dia langsung atau bagaimana nih? Nah ini lucu sih sebenarnya, kalau arsiteknya sendiri kan jadi kakak sendiri kan. Oh gitu. Arsiteknya tuh kakak sendiri, jadi kayak sebenarnya desain yang pertama tuh bukan ini, dan itu udah approve. Oh gitu. Jadi kayak suka nih, ya udah jalan. Nah kemudian namanya kakak dan klien ada sendiri BM nih tiba-tiba ngajuin desain lagi yang lebih eksperimental. Terus kayak wah, yang desain kedua itu lumayan ekstrim nih, kayaknya nggak berani deh kalau bikin rumahnya kayak gini. Tapi emang tetap industrial, konsepnya konsep expose kayak gini semua dari awal emang expose kayak gitu kan. Terus konsep ketiga pun nggak suka juga, terus kayak udah deh balik ke yang pertama. Terus ternyata masih BM nih kakak, kayak yaudah deh coba konsep, akhirnya gabungin lagi dari rumah yang nomor 1 dan 3 deh kalau nggak salah, digabungin nih, di-combine. Jadilah ini, dari pas terakhir lihat desain yang ini kayak oh ini oke nih gitu. Ya udah akhirnya go with the number 4 lah. Tapi nggak ada ganti-ganti. Maksudnya begitu udah dalam pembangunan apa ada perubahan-perubahan gitu? Enggak sih, so far kalau bangun desain yang udah ada itu as is, ya udah desain seperti itu jadinya kayak gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba BM di tengah, rubah ini deh, rubah itu. Enggak. Berarti udah mantap lah ya udah. Iya, tapi antara suami istri juga udah oke dengan desain. Nah kebetulan untungnya istri itu sefrekuensi. Itu yang penting properti dijual kalau nggak untungnya sefrekuensi, jadi kayak sebenarnya lumayan sefrekuensi, tapi kalau sefrekuensi banget enggak. Karena gue tuh suka banget yang sebenarnya tipe rumah yang gue banget, goals gue tuh adalah kayak Kanye West. Bener-bener clean banget, yang bener-bener kayak nggak ada kehidupan. Nah itu gue suka banget yang kayak gitu. Nah istri gue tuh nggak suka. Jadi akhirnya tergabunglah dua karakter ini, jadinya kayak gini. Bentuk rumah dan isinya. Kayak gitu. Jadi udah sesuai lah ya. Jadi dari mulai budgeting sampai jadi seperti ini, dan juga selera suami istri ini juga match, dan juga dengan arsitek ada here and there, tapi akhirnya digabung, dikasih ide yang terbaik. Sabar itu arsiteknya berarti kan? Sabar emang. Nah, jadi kalau kita lihat rumah ini benar-benar sesuai ekspektasi berarti ya? Sesuai ekspektasi, dan juga apakah kedepannya akan ada tambahan-tambahan atau renovasi, atau mungkin ada ide yang lebih wow? Kalau renovasi itu pasti ada ya, karena emang ini kan rumah tumbuh, karena belum selesai lah intinya gitu kan. Kayak balik lagi tadi, misalkan renovasi itu kayak kamar tadi kan, sebenarnya pengen di atas tuh dilanjutin kamar. Terus kayak misalkan kayak apa ya, ini yang tadi apa namanya, yang bening di tangga ini, mungkin sebenarnya emang pengen diganti antara either itu kaca kah atau glass block, soalnya ngomongin keamanan ini kan gampang dijebol sebenarnya. Cuma kan sebenarnya kalau ini pun lewatin akses 2 kali kan, pintu garasi, pintu ini, baru ini gitu kan. Jadi emang nggak semerta di luar banget, enggak gitu. Tapi emang tetap aja pengen diganti juga yang kayak gitu. Nextnya kayak gitu-gitu sih. Nanti kalau ada perubahan kita harus diundang. Wah boleh. Karena kita penasaran. Nah, untuk property people yang punya properti yang ingin direview ataupun ada ide-ide properti yang keren-keren, bisa langsung isi feedback form di atas ini. Kalian bisa kasih masukan, dan jangan lupa sertakan akun Instagram kalian. Nanti kita langsung follow up, kita bisa review juga rumahnya yang keren-keren. Oke Mas Lee, thank you waktunya. Nanti kalau ada renovasi berikutnya bisa langsung hubungi kami lagi. Pastinya dong. Saya Matthew Muniz. Saya Farid Rahman. Sampai jumpa di review rumah special design berikutnya. Dari nyari sampai ngajuin KPR sesuai dengan kebutuhan kalian, pasti Rumah 123 ada buat kamu. Sampai jumpa. Rumah 123 nggak pernah ngecewain soal jual beli properti. Pilihan listingnya banyak, dari yang dijual sampai yang disewa, semuanya ada. Tapi, kamu udah tahu belum? Selain jual beli properti, Rumah 123 juga bisa bantuin KPR kamu. Opsi bank dan produk KPR-nya beragam. Kamu bebas tentukan pilihan. Bisa pindah KPR juga lagi. Kamu tinggal tahu beres aja. Langsung klik rumah123.com/KPR atau download aplikasinya sekarang.